Hi everyone, it's Yusuf and welcome back to Creepy Chup. Creepy Chup is back. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja dan kita merapat di Creepy Chup kali ini. Creepy Chup kali ini kita akan membahas sejarah, misteri, history urban legend tentang kuntilanak. Jadi di sini kita akan membahas asal usul mula kuntilanak. Guys, sebelum kita mulai, make sure kalian subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke semua sosial media kalian. Oke guys, first of all aku mau terima kasih banget kepada teman aku yang udah ngasih aku buku. Jadi ini bukunya guys. Jadi bukunya itu tentang scary story. Jadi ini tuh bukunya bagus banget isinya. Jadi ini tuh isi-isi yang gak ada di internet gitu guys. Jadi di sini aku akan ngebahas sejarah atau asal usul si kuntilanak ini yang berasal dari buku ini guys. Dan ini tuh isinya maksudnya nggak terekspos di Google gitu, nggak ada di internet gitu. Jadi itu masih rare banget guys informasinya. So oke guys, di sini kita akan membahas kuntilanak. Jadi guys, kuntilanak itu banyak itu bahasanya gitu, bisa puntianak atau kalau di sini sih sebutnya kunti gitu. Cuma kalau buat di orang-orang Malaysia sana sebutnya puntianak gitu ya, atau pontianak gitu. Jadi ini tuh hantu yang dipercaya berasal dari wanita hamil yang mati. Bisa mati karena melahirkan atau bisa jadi mati karena si bayinya masih ada di dalam kandungannya guys. Jadi ngeri banget. Dan nama Pontianak ini buat di Malaysia gitu ya, ini tuh disingkatan dari perempuan mati beranak. Dan mitos si hantu kuntilanak itu sama banget dengan mitosnya langsir yang ada di Asia Tenggara, khususnya di Nusantara Indonesia. Dan mitos hantu kuntilanak itu sudah menjadi mitos yang umum gitu buat orang-orang Malaysia sana. Jadi ini tuh kenapa bisa ada mitos ini disampaikan ke Malaysia juga gitu ya. Jadi konon gitu ya, ini tuh setelah para imigran-imigran yang dari Indonesia tuh pindah ke Malaysia dan mereka tuh membeberkan mitos ini dan jadi terkenal di sana. Menurut di buku ini tuh guys, ada nama kota Pontianak. Pontianak itu Kalimantan bukan sih? Aku lupa aja sih. Iya deh kayaknya. Kalian bisa komen di bawah gitu ya. Jadi guys, kota Pontianak itu dibuat atau dibentuk oleh Abdurrahman Al-Qadri. Dia adalah pendiri kesultanan di Pontianak. Dan dia itu dipercaya gitu, si Abdurrahman ini tuh dia tuh percaya sama mitos ini dan kebetulan dia itu juga dihantui gitu oleh hantu si kuntilanak ini. Dan si pendiri kesultanan Pontianak ini tuh guys diganggu gitu oleh hantu si ini tuh ketika si Abdurrahman Al-Qadri ini tuh ingin mendirikan sebuah istana. Umumnya kuntilanak itu digambarkan sebagai wanita cantik yang berambut panjang dan berbaju putih yang panjang. Dalam cerita Melayu guys, jadi kuntilanak ini tuh digambarkan sosok wanita cantik dengan si tubuhnya tuh bolong gitu guys, kayak ada bolong gitulah. Mungkin kalau di sini sih nyebutnya kayak sundal bolong gitu ya. Dan kuntilanak ini tuh digambarkan suka meneror penduduk kampung yang jadi kuntilanak ini tuh ingin balas dendam gitu ke kampung gitu guys. Jadi guys, ada tanda-tanda kemunculan si kuntilanak ini guys. Konon katanya kuntilanak ini tuh muncul kalau kalian mencium harum wangi bunga kamboja. Dan konon juga si kuntilanak ini tuh suka banget diam di jalan yang sunyi guys. Konon jika ada laki-laki yang melewati jalan sunyi gitu dan kebetulan dia ketemu kuntilanak, dan si kuntilanak ini tuh guys bisa menghisap darah gitu ya. Jadi kayak si attack-nya itu dia ngisap darah gitu guys, kayak vampir gitu. Dan guys, si cerita itu tuh dipakai oleh para kaum wanita, mungkin bagi kaum wanita gitu yang ingin berjalan di malam hari gitu, yang sunyi gitu. Jadi ini tuh mereka jadi kayak protection gitu buat mereka gitu. Jadi gak ada cowok-cowok yang yang lewat jalan sunyi gitu guys, karena emang mangsa utamanya tuh pria kalau kuntilanak ini guys. Dan dalam cerita film horor di Malaysia, si kunti ini tuh guys digambarkan suka menghisap darah manusia gitu guys. Jadi kayak vampir gitulah. Jadi ada kayak perbedaan gitu ya mitos kuntilanak di Malaysia sama di Indonesia gitu guys. Kalau di Malaysia itu kan si kunti itu kan digambarkan dengan sosok kayak sundal bolong gitu yang ada bukan bulat kayak bolong di badannya gitu ya, bolong gitulah. Kalau khususnya di Indonesia gitu ya, di Indonesia itu nggak digambarkan seperti itu ya, polos aja gitu. Kalau ada bolong itu digambarkan sebagai sundal bolong. Itu perbedaannya guys. Dan kuntilanak juga kononnya suka menempati pohon-pohon tertentu guys. Ada satu istilah yang disebut waru doyong. Jadi itu sebuah pohon waru yang tumbuhnya itu condong ke samping gitu guys. Jadi itulah tempat kesukaan favorit si kunti guys. Dan juga guys, ada kepercayaan penangkalan yang dimana ini tuh cara-cara supaya kita terhindar dari si kuntilanak atau serangan si kuntilanak ini guys.
Jadi ada suatu kepercayaan tradisi di Jawa yang menyatakan kalau ada seorang wanita hamil gitu ya, dia tuh harus menyiapkan paku, pisau dan gunting agar tidak diganggu oleh kuntilanak. Tapi si habit ini itu ada dampak buruknya juga guys. Mungkin kebanyakan gitu ya orang-orang Jawa itu kalau mereka habis melahirkan gitu ya, mereka tuh menaruh si jarum, si gunting sama paku itu di samping si bayi yang dimana itu tuh nggak aman gitu ya. Dan juga guys, menurut kepercayaan orang Melayu, kuntilanak itu bisa ditangkal oleh paku. Jika kalau kuntilanak menyerang kalian, kalian tinggal bawa paku gitu ya. Terus kalian tancapin aja gitu ke kepala atau ke lehernya guys. Jadi buat yang paku ini tuh ada kayak perbedaan gitu ya. Kalau buat orang Melayu gitu ya, kita itu kalau ketemu kuntilanak itu kita menangkalnya itu dengan paku, dan pakunya itu ditusuk ke bagian leher guys. Kalau di Indonesia itu dia ke daerah ubun-ubun gitu ya, kayak daerah kepala gitu kan, tinggal tancepin aja gitu. Jadi guys, di sini buat yang terakhir gitu ya, aku akan nunjukin ke kalian video like penampakan kuntilanak dan juga suara kuntilanak itu guys. So oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Like, thank you so much buat kalian yang udah nonton ini dari awal sampai akhir. Make sure kalian subscribe, like, and comment channel ini, dan juga jangan lupa share ke semua sosial media kalian. Buat kita juga walaupun kita takut akan suatu hantu gitu ya, tapi kita juga harus mengetahui gitu asal usul si hantu tersebut. Kayak contohnya si hantu kuntilanak ini gitu guys, yang berasal dari wanita hamil yang meninggal. So oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Like, thank you so much. Bye. See you in my next video.